Benar, secara konsep ya dia akan lebih efektif kalau bergabung, dia akan sangat mencerminkan kekuatan Indonesia dan akan menarik investasi lain karena sudah sangat besar, orang akan tertarik untuk bergabung juga, berinvestasi juga sehingga itu bisa dimanfaatkan dan untuk memberikan sumbangan kepada perekonomian negara sangat besar. Karena Betul. kalau sekali ini gagal, kita kehilangan 7 BUMN terbesar. Ya. Risikonya kan itu. Ada 7 BUMN terbesar itu risikonya yang kita pertaruhkan. Jumpa lagi di Indonesia Insight Channel. Lagi-lagi kita akan ngomongin tentang Danantara. Dan itu juga seiring dengan telah disahkannya Undang-Undang BUMN. Undang-undang ini menjadi, kalau kita menyebutnya sebagai dasar hukum pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau populer disebut Danantara. Tentu saja PR-nya ini masih banyak. Bukan hanya dibentuk terus beroperasi, tapi banyak sekali peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi supaya kinerja Danantara ini semakin maksimal. Salah satunya misalkan perlu adanya review Undang-Undang Keuangan Negara. Itu penting sekali karena di sana ada kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi kekayaan BUMN yang memiliki kekayaan harus dipisahkan dari kekayaan negara sehingga ini tidak bisa dan BUMN atau Danantara ini tidak terikat kakinya sehingga bisa bergerak lincah dan dinamis. Yang paling krusial lagi adalah peraturan yang entah itu bentuknya nanti peraturan pemerintah atau perpres tentang awak dari Danantara itu sendiri. Bagaimana sih bentuknya, seperti apa dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Hardy, Hardy Irawan ya. Saya sebut apa ini? Apa ya? Kolumnis, analis ya. Analis ya, analis dari Sigma P ya, Indonesia. Dan saat ini masih masuk ke doktoral. Masih sekolah lah kalau Urbana Institute. Selamat jumpa lagi ya Mas Hardy. Siap Mas Lutfi. Ini udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Udah lama sekali. Beliau ini sudah banyak pemikiran pemikiran yang jernih dan sekaligus sebagai pernah menjadi wartawan, kolumnis, penulis di berbagai media. Nah, kita akan mencoba untuk melihat pandangan dari Mas Hardy ini. Mas, kalau kita kan sudah tahu nih Danantara sudah terbentuk melalui Undang-Undang BUMN ya. Undang-Undang BUMN sudah menyatakan ada Danantara, tapi Danantaranya sendiri belum dibentuk secara resmi. Betul. Karena memang masih memerlukan turunan-turunannya kan. Ini hanya berapa pasal ya dalam Undang-Undang BUMN itu yang menyatakan adanya Danantara. Kita nggak tahu juga sebetulnya nanti Danantara ini akan menjadi BUMN kah atau akan menjadi lembaga pemerintah. Ini juga belum clear benar. Itu masih harus butuh aturan lagi di bawahnya. Yang cocok apa itu harusnya ya? BUMN atau lembaga investasi? Yang paling enak itu sebenarnya menjadi lembaga bisnis, menjadi lembaga yang independen ya bisnis, tapi dia memiliki patokan-patokan kerja, memiliki target-target yang sudah ditetapkan semula sehingga dia benar-benar bekerja sesuai kaidah bisnis, tidak ada intervensi politik, tidak ada intervensi kepentingan apapun. Nah, ini yang mungkin jadi tarik-menarik sehingga sampai sekarang belum clear benar akan seperti apa Danantara ke depan. Itu kalau melalui Undang-Undang BUMN cukup nggak itu? Sepertinya belum. Karena kan dia bukan BUMN. Ya. Kalau BUMN kan bentuknya itu Persero atau Perum gitu ya. PT atau Perum. Nah, apakah Danantara ini sudah dinyatakan namanya BPI, Badan Pengelola Investasi jadi badan gitu ya. Jadi apakah ini bagian dari pemerintahan atau badan usaha? Nah, ini yang belum jelas. Tapi dia diatur juga dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Betul. Nah, ada semacam apa ya namanya? Ada semacam mungkin ketidakjelasan sampai sekarang akan seperti apa profil Danantara ke depan. Dan yang pasti bolanya sudah di pemerintah sekarang, di presiden. Iya, karena undang-undangnya sudah ada, tinggal turunannya kan nanti akan jadi apa diaturnya. Gitu. Nah, salah satu yang paling krusial itu tentang pemilihan orang-orang yang akan menempati sebagai BPI Danantara. Ya, tapi selain orang juga struktur itulah Mas. Oh, struktur dulu ya. Mau jadi apa gitu. Karena gini, dulu ada yang namanya Bank Ekspor Indonesia. Betul.
BEI. Orang secara dalam apa sebutan bahasa Inggrisnya mereka menyebutnya Exim Bank Indonesia, bukan Bank Exim yang dulu yang udah jadi Bank Mandiri ya. Betul. Tapi ada yang namanya Bank Exim Indonesia, dulu awalnya BUMN, PT, Persero. Lalu kemudian dia berubah menjadi lembaga pembiayaan ekspor, bagian dari pemerintah, strukturnya berubah. Nah, saya melihat kadang-kadang pada waktu dia masih BUMN lincah sekali. Betul. Bergerak sebagaimana lembaga bisnis. Setelah menjadi lembaga pemerintah, ya menjadi bagian birokrasi juga. Sedikit banyak ada ewuh-pakewuh birokrasi yang mungkin dalam bisnis itu tidak terlalu efektif. Hasilnya apa? Sekarang ada kasus ke KPK dan lain sebagainya. Itu. Nah ini dalam hal Danantara, ini harus dipikirkan betul. Strukturnya harus benar. Dia menjadi apa? Sosoknya sendiri seperti apa? Lalu strukturnya bagaimana? Membawahi ke bawahnya 7 BUMN itu kaitannya apa? Apakah dia akan menjadi pure holding company? Jadi artinya dia hanya sekadar menargetkan pendapatan, kinerja ke setiap anak perusahaan, lalu evaluasi sesekali, tidak terlibat dalam aktivitas dan operasional, atau dia ada strategic guidance holding company. Jadi ada arahan strategis dari si holding yang si anak-anak yang 7 ini mengikuti secara secara lebih terkontrol sedikit banyak. Atau dia bahkan strategic control, tidak hanya strategic guidance tapi strategic control. Jadi dia memberikan arahan strategis dan mengawasi secara langsung si anak-anak yang 7-nya. Atau dia menjadi integrated operating, artinya dia benar-benar menjadi sebuah perusahaan yang mengelola penuh ke-7 anak. Nah itu belum sampai sekarang. Dia modelnya akan seperti apa? Akan seperti apa modelnya? Nah kalau menurut Bang Hardy nih, harusnya kayak apa nih? Yang cocok ya kalau melihat kondisi saat ini ya. Sebenarnya masing-masing itu ada kelebihan, kekurangan, dan mungkin juga jangan terlalu kaku juga. Ini begini, ini begini. Tapi di antara dua ini, antara strategic guidance dan strategic control, bermain di antara ini sepertinya lebih ideal untuk Danantara. Jadi tidak semuanya dilepas. Kalau yang dilepas tuh kayak Berkshire Hathaway-nya Warren Buffett gitu kan, dia santai aja, Coca-Cola dia jalan sendiri, lalu kemudian juga minyaknya dia jalan sendiri, dia pokoknya targetin aja berapa ininya, jadi nggak terlalu memikirkan. Tapi kalau strategic guidance kan dia ada arahan, ada petunjuk. Itu Alphabet yang melakukan itu. Dia ada Google, ada Waymo dan lain sebagainya di bawahnya. Mereka lebih independen, tapi ada guidance dari si Alphabetnya. Atau bermain sedikit dengan strategic control yang dia lebih lebih melekat pengawasannya. Itu VW, dia punya banyak sekali merek yang lain. Ada Porsche, ada Audi, ada Lamborghini, itu semuanya dia ikut juga. Dan kadang-kadang yang strategic control itu si induknya pun ada bisnisnya juga. Betul. Nah, ini antara dua ini mungkin bisa lebih dipikirkan untuk Danantara. Dan yang terpenting juga bagaimana di antara Danantara ini GRC-nya jalan, governance, risk management, dan compliance-nya itu jalan. Karena selama ini kalau secara bisnis, secara konsep benar lah Danantara ini kita perlu. Kita perlu Danantara. 9.600 triliun asetnya, dia seketika menjadi SWF nomor 8 di dunia. Betul. Kalau dia berkembang sedikit dalam waktu beberapa tahun, dia bisa jadi nomor 4 atau nomor 5. Jadi udah langsung dia menjadi salah satu kekuatan keuangan terbesar di dunia. Betul. Dia 2 kali lebih besar dari Temasek, beberapa kali lebih besar daripada Khazanah Malaysia. Dan tentu saja akan sangat efektif ketika dia melakukan aktivitas tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri untuk optimalisasi pendapatan. Jadi secara konsep benar sekali, dia akan sangat efisien, dia akan sangat memiliki daya saing yang tinggi. Masalahnya itu tadi, kalau dia tidak melakukan tata kelola yang baik, tidak menjalankan risk management yang baik, tidak patuh terhadap aturan, amburadul ini. Amburadul itu bisnis itu. Karena sebenarnya kan kayak perbankan lah. Yang namanya bisnis bank itu kan dari zaman dulu gitu-gitu aja loh. Orang nyimpan uang, yang satu perlu uang. Jadi yang berlebihan uang dengan yang berkekurangan uang disatukan, disambungkan oleh bank, diintermediasikan, akhirnya bisa dimanfaatkan uang itu. Gitu-gitu aja. Yang satu bayar ke sini sebagai cicilan, si bank bayar ke sana sebagai bunga tabungan. Tapi yang jadi masalah kan ketika si bank ini tidak amanah.
betul. Ketika bank ini tidak amanah, lalu kemudian melanggar batas maksimum pemberian kredit dan lain sebagainya, ada dibobol dan lain sebagainya. Itu yang kemudian berjatuhan, dan selama ini yang terjadi itu terus masalah Betul. bank itu. Nah, ini juga yang harus dipikirkan untuk Danantara. Danantara benar secara konsep ya dia akan lebih efektif kalau bergabung, dia akan sangat mencerminkan kekuatan Indonesia dan akan menarik investasi lain karena sudah sangat besar. Orang akan tertarik untuk bergabung juga, berinvestasi juga sehingga itu bisa dimanfaatkan dan untuk memberikan sumbangan kepada perekonomian negara sangat besar. Cuman semakin besar kendaraan, SIM-nya juga semakin susah didapat gitu. Jadi yang berikutnya memang ya selain strukturnya, mekanisme delivery sistemnya. Jadi kayak gimana? Misalnya ini kan ada Pertamina, dia energi, migas, ada bank 3, perbankan, lain-lain nih. Yang satu lebih banyak retail, yang satu lebih banyak korporat, yang satu lebih banyak ke kota, yang satu lebih banyak di desa. Lalu ada PLN, Telkom, ada Telkom yang telekomunikasi, dan ada Min ID, Main ID, pertambangan pertambangan juga. Ini kan karakternya beda. Jadi untuk bisa membuat delivery sistemnya berjalan efektif, ini juga harus dipikirkan. Apakah dalam soal akuntansi ada di induk yang mengendalikan, lalu kemudian yang bawah itu supaya sama semua dalam soal akuntansinya, dalam sistem IT-nya, dalam sistem hukumnya bagaimana kalau ada aspek legalnya, bahkan sampai ke pengadaan apakah bisa dilakukan oleh induk, dan itu juga harus dipikirkan benar gitu. Karena kalau tidak, nanti juga akan ada semacam dispute. Ini beda, budayanya beda-beda. betul. Untuk bisa menjadi satu perusahaan yang utuh, bukan pekerjaan yang mudah. Ini lingkungan semuanya besar semua, big boy semua, punya reputasi yang lama semua, punya karakter masing-masing. Jadi kalau digabungkan juga bukan pekerjaan yang mudah gitu loh. Nah, memang pada waktu ini tidak hanya kita bergantung kepada sosoknya siapa, tapi struktur yang bisa membekali orang untuk mengendalikan itu juga sangat penting. Artinya aturan semacam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ini harus clear dulu dan memang benar-benar bisa memastikan seperti apa Danantara. Oke. Kalau misalkan ini kan digabung itu hanya sebagai payung hukum dan antara sebagai payung Iya, yang terbayangkan memang begitu. Perusahaan gitu. Nah, mereka masing-masing berjalan sendiri. Nah, tapi tetap dikontrol kan, strategi kontrolnya. Itu kan kemampuan untuk bisa mengefektifkan itu di antara perusahaan-perusahaan yang sudah puluhan tahun umurnya, yang biasa mengelola uang triliunan dalam setiap harinya, itu memerlukan aturan yang sangat kuat gitu loh, yang membuat mereka benar-benar bisa mematuhi itu secara efektif dan tidak ada benturan dengan aturan yang ada di lingkungan perusahaan itu tadi. Nah, ini yang harus dipikirkan benar. Nah, sekarang gini aja lah, misalnya satu, dia Danantara ini nanti apa? Kalau dia perusahaan, karena ada di undang-undang BUMN kan, seolah-olah saya membayangkan karena dia ada di undang-undang BUMN, jangan-jangan ini badan usaha juga, bentuk PT atau apa segala macam. Tapi kalau dia menjadi sebuah entitas sendiri, dia memiliki 3 bank. Mandiri, BNI, BRI. Kan masih ada aturan tentang single present policy. Artinya satu pihak pemegang saham pengendali tidak boleh memiliki lebih dari 1 bank. Nah, ini sudah selesai belum? Nah, ini harus diselesaikan dulu gitu loh. Jadi jangan sampai ini bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Berarti PR-nya masih banyak ya? Iya, memang namanya juga cita-cita besar ya, tidak semudah itu ya. Jadi bisa nggak dalam 1 tahun bisa selesai? Bisa, bisa. Yang penting komunikasi politiknya matang. Tapi sebelum itu konsepnya harus solid dulu. Begitu konsepnya solid, dikomunikasikan kemana-mana, bisa. Tapi kalau secara konsep, orang Indonesia jago bikinnya. Iya. Konsepnya, implementasinya yang harus. Nah, itu implementasinya ya masalahnya. Apakah dia konsisten, apakah dia komitmen gitu menjalankan itu. Nah, itu pertanyaan lain lagi. Oke. Nah, yang jadi masalah juga, mudah-mudahan tidak terjadi masalah waktu integrasi itu kan. Ketika menggabungkan semua itu, misalnya ada penolakan misalkan dari. Ya sedikit banyak ya, biasa lah itu dinamika mungkin biasa. Kalau misalnya itu kan banyaklah teori-teori perubahan yang bisa mengendalikan itu dengan teori Edgar atau dengan teori Kotter bisa diterapkan, tapi yang jelas harus melibatkan karyawannya, semuanya
harus ditransparankan betul manfaat yang bisa mereka terima, dan kemudian juga sedikit banyak ya harus agak menunggu mereka untuk siap betul. Ada pelatihan juga, ada komunikasi juga. Jadi memang kalau secara konsep 1 tahun bisa, tapi kalau secara budaya kerja, mentalitas itu perlu waktu terus-menerus. Betul. Agak lama lah kalau itu. Tadi disebut itu sebagai dukungan politik ya. Hmm. Nah, itu apa? Oh, nggak mau harus memasukkan orang politik ke dalamnya atau apa? Nah, harusnya nggak begitu kan? Harusnya kan, tidak begitu. Kan politik ini bukan politik yang sempit, politik yang luas, politik kebangsaan, politik tingkat tinggi gitu, yang niatnya memang untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemajuan negara, untuk kejayaan bangsa gitu. Kan politik yang semacam itu yang kita maksud, bukan politik yang semata-mata untuk kekuasaan kelompok atau untuk memperkaya diri sendiri, apalagi kan nggak begitu. Jadi dukungan politik adalah dukungan yang diarahkan untuk membuat semuanya bisa mengarah ke sana, terkonvergen ke tujuan itu. Nah, dengan bicara semacam itu kan orang jadi enak bahwa ini memang niatnya untuk kita memiliki semacam dukungan sumber daya yang luar biasa agar pembangunan kita bisa lebih efektif. Dari aspek pembiayaan, dari aspek sumber daya kita jadi lebih kuat untuk melaksanakan pembangunan. Arahkan ke sana, itu dukungan politik yang seperti itu jelas. Tapi bukan berarti kemudian setelah terbentuk itu Danantara, isinya orang-orang politik. Wah, berantakan kalau udah kayak gitu. Berantakan. Asumsinya kan begitu orang. Iya. Ini juga, makanya kita bisa lihat lah makanya itu, misalnya satu lembaga, tadi itu contohnya satu Bank Ekspor Indonesia dibandingkan dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia setelah dia menjadi lembaga pemerintah. Seperti apa dia pergerakannya itu berbeda sekali. Bagaimanapun harus diakui yang namanya kinerja birokrasi dibanding kinerja lembaga bisnis itu beda karakternya. Dan untuk upaya mencari profit, pendapatan, profit, ya lebih efektif adalah sebuah lembaga bisnis kan, Betul. dibanding lembaga birokrasi. Nah sekarang kalau lembaga birokrasi dijalankan untuk kepentingan itu, ya gangguannya akan macam-macam. Apalagi kemudian nanti saya dengar misalnya dewan ini diisi oleh menteri ini, menteri ini, menteri ini, menteri ini. Padahal kita berharap lembaga sebesar itu, lembaga sestrategis itu, nomor 8 terbesar di dunia, ya diisi dengan orang-orang yang profesional, yang full, memberikan, mencurahkan semua perhatiannya ke sana. Tidak disambi dengan kementerian ini, kementerian itu, gitu kan. Supaya dia benar-benar efektif. Sayang loh, 9.600 triliun itu. Betul itu. Masa disambi? Masalahnya di DIM itu sudah ada kan. Ya, jadi harus dipikirkan masalah. betul itu. Ya di daftar isian masalah betul ada. Cuman harus dipikirkan apa benar ini nanti akan ada menteri-menteri yang menjadi pengawas, pelaksana segala macam. Selama ini pola begitu sudah sering dilaksanakan di Indonesia dan sering gagal. Tidak terlalu bagus. Makanya kita kan ingin tahu nih orang yang profesional seperti apa. Ini asumsinya sebetulnya sudah jadi. Taruhlah pilih yang dua tadi, strategi kontrol sama strategi guidance gitu ya. Taruhlah sudah terbentuk. Nah, orang-orang profesional seperti apa yang harus menempati? Masa boleh sebut nama sih? Wow, kriteria. Gak apa-apa sebut nama, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Dia pengalamannya memadai. Ini lihat lingkungan nantinya itu sektorial dan jasa keuangan, ya kan? Produksi dan jasa, kota, pedalaman, pertambangan ada di site, ada di mana dan sebagainya. Jadi emang dia harus mumpuni benar gitu loh. Lalu dia karena skalanya besar, dia jaringan internasionalnya juga harus sangat teruji, harus sangat kuat. Dia harus dikenal oleh manajer-manajer investasi di seluruh dunia. Ya nggak banyak sebenarnya dengan orang yang punya klasifikasi seperti itu. Nggak banyak, tapi ya ini juga kalau nggak salah ada aturan umur 60 tahun juga ya? Iya, kalau kepalanya 70 tahun, CEO-nya, yang lebihnya 60 tahun. Ya kenapa maksimal ya? Tapi buat apa ya aturan itu? Ya kita tahu kalau umur segitu sudah nggak terlalu agresif ya. Iya, tapi kalau misalnya dia umurnya 61 gitu, punya karakter kan masih mungkin kan? Iya. Kan dia lebih baik didasarkan kepada ukuran tes psikologis ukuran yang saintifik lagi yang lain gitu, gak cuman pentok umur segini gitu loh.
Kan selama ini kritik kita di dunia kerja begitu gitu Iya. loh, kepentok umur. Betul. Masa untuk lembaga seperti ini yang itu bisa menghalangi? Hmm. Emang Danantara dengan Indonesia ini kan lebih besar Indonesia. Iya. Indonesia aja boleh kok sampai umur sekian dia di presiden. Itu Masa kayaknya gitu? kayaknya mau masih debatable itu. Iya, Karena buat kan apa gitu banyak loh. yang Buat apa memasang yang seperti itu? Saya sih bukan mau nunjuk orang siapa segala macam, enggak. Cuma kita kan jadi kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan manfaat hanya karena kepentok misalnya 1 hari beda umurnya Iya. dengan pas pendaftaran. Buat apa kan? Jadi ya lebih baik sebenarnya patokannya dengan tes psikologis, dengan segala macam. Kalau orang-orang menyarankan fit on purpose test oleh Iya. perbankan. Ya, Itu kan sangat ketat itu sudah menjadi apa namanya kelaziman kalau di lembaga keuangan, OJK dan lain sebagainya mengadakan itu. Meskipun nanti kalau Danantara ya harus siapa lembaga yang menyelenggarakan itu. Jangan dipatok dengan umur. Jangan dipatok dengan umur. Kalau disebutnya tadi tidak banyak orang itu Enggak, boleh kita- sebut nama. Misalkan boleh sama salah satu deh. Salah satu ya, Kalau Jonan. salah duluan. Jonan. Jonan. Kurang apa gitu dalam soal dia ada pengalaman berbisnisnya di lembaga keuangan pernah, di lembaga servicing udah, lalu kemudian juga jadi menteri dan lain Dia sebagai sebagainya. CEO-nya Misalnya kan? satu. CEO. Iya. CEO kan? Iya. Chief Operating kan? Orang seperti dia bagus juga gitu. Lalu ada mungkin ya Pak Agus Marto oke gitu ya untuk jadi ininya orang yang pernah reputasinya sekelas dia gitu loh. Di bawahnya mungkin ya kita lihatlah dari BUMN besar yang sekarang memang harus BUMN besar Iya. supaya ada pengalaman yang kuat juga dan dia bisa membawahi berapa ribu karyawan yang mungkin pendidikannya udah canggih-canggih, jadi udah biasa berhadapan dengan begitu. Jadi ada beberapa yang mungkin, tapi ya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak gitu. Kalau udah mengerucutkan dengan pengalaman yang sudah sedemikian, yang menuntut pengalaman sedemikian banyak, menuntut jaringan yang sedemikian besar, menuntut kinerja atau raport sebelumnya ya tidak terlalu banyak kalau udah seperti begitu gitu. Mungkin Kalau ya timnya merupakan kolaborasi, dari taruhlah misalkan ada kita dengan beberapa kriteria gitu, yang profesional, sangat-sangat profesional ini ternyata nggak banyak orang. Akhirnya dikombinasikan, artinya ada satu orang yang sangat fak ke perbankan, pertambangan dan sebagainya. Bisa nggak kayak gitu kira-kira? Ya, bisa saja. Jadi artinya tim ini terbentuk berdasarkan kebutuhan ininya kebutuhan tugasnya, sektoralnya. Oke, bisa saja melakukan itu, tapi yang jelas ketika dia sudah menjadi satu tim, maka koordinasi di antara mereka harus terjamin bisa berjalan efektif. Katakanlah CEO benar-benar harus efektif dan para direksi yang lain juga harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Yang pasti lagi mereka itu tidak punya waktu lama untuk belajar. Iya, betul. Jadi kalau sudah jalan, sudah dibentuk ya langsung lari gitu. Iya, betul. Harusnya itu yang diharapkan kan. Iya. Dan itu memang nggak main-main. Proses seleksinya harus benar-benar. Sekarang katakanlah kita masih perlu ini itu mungkin perlu sekian 1 tahun lah, habis 1 tahun. Ini udah 2025, 2026, nah nanti 2029 udah sampai nggak mendorong 8% ini. Nah kan itu PR-nya berat gitu. Jadi emang tidak punya waktu untuk belajar dulu, tidak punya waktu untuk konsolidasi internal yang terlalu lama. Ya perlu konsolidasi internal, tapi dia tidak punya kemewahan waktu yang terlalu lama. Dia sebentar saja udah harus jalan. Oke. Kalau sebelum Pak Mulyaman kan udah dilantik sebagai kepala badan. Ya Pak Mulyaman. Gak apa-apa ya? Posisi seperti itu. Ya. Pak Mulyaman seorang bankir profesional yang kemudian juga di bank sentral berpengaruh, lalu kemudian bisnisnya Danantara 3 dari 7 itu adalah bank, sehingga mungkin jasa keuangan menjadi lebih menonjol di sana. Jadi ya kita lihatlah, mungkin pilihan dari Pak Mulyaman juga oke gitu loh, tapi yang jelas harus juga di backup oleh mereka yang itu tadi. Bagaimana bisa paham di lingkungan mining, migas, perbankan, telkom dan sebagainya. Telkom itu yang agak krusial ya telkom. Iya. Dulu Telkom itu kan sebagai konglomerasi juga kan Telkom, artinya holding company juga kan Telkom punya banyak anak perusahaan. Nah, dia dulu
Telkomnya sendiri berbisnis. Iya. Kalau dulu kan, Telkomnya sendiri berbisnis, dia menjalankan bisnis telepon rumahan, lalu kemudian juga Flexi kalau tidak salah. Belakangan kan semuanya sudah oleh anak perusahaan. Dia lebih menjadi yang strategic guidance atau strategic control aja. Dia tadinya operating tuh, dia anaknya jalan, dia juga jalan, kita punya bisnis. Nah, jadi Telkom punya pengalaman dalam mengembangkan itu. Pertamina ini masih dia berbisnis, tidak semata-mata induk, dia berbisnis juga, ekspor impor dan sebagainya. Anak-anaknya punya bisnisnya juga, jadi mungkin itu juga pengalamannya beda-beda. PLN bisnis dia induk yang paling gede, anak-anaknya mungkin menopang induk. Nah itu lain semua gitu. Jadi mungkin harus bisa dipertimbangkan betul gitu untuk Danantara nanti, karena Danantaranya kan kebayang dia tidak berbisnis langsung. Betul, kan. harusnya dia tidak seperti itu. Apalagi namanya BPI ya, bukan badan usaha langsung. Jadi dia hanya mengelola investasi. Belum lagi nanti dia akan menerima INA ya. Ya, INA masuk. Setelah lembaga, 7 ini, lembaga pengelola investasi kan masuk juga. Nanti juga masuk juga ya. Terus sama namanya SMF juga masuk kan. SMF bakal gitu juga kan ya. masuk. Ya. Tapi mungkin gabungan INA, SMF dan sebagainya ya sekitar 500 atau nggak sampai ya nanti. Oke. Nah sekarang lembaga apa yang cocok untuk menseleksi orang-orang itu? Apakah langsung dibawa presiden langsung? Saya mesti pikir itu. Mending presiden membentuk lembaga dan profesional gitu. Hire aja lembaga-lembaga terhebat di dunia. Bikin rekrutmen di situ. Iya kan? Bukan headhunter kan? Bila perlu headhunter. Dan saya pikir, apakah emang harus orang Indonesia? Iya kan kalau Indonesia kan kulturannya paham itu. Ya. Tapi kalau orang yang asing kan mengenai kultur ya. Culture orang Indonesia lebih kuat, lebih bagus segala macam. Tapi networking mungkin mereka menang. Betul. Pengetahuan teknologi terbaru mungkin lain lagi. Jadi ada plus minus ya. Tapi kenapa tidak? Misalnya katakanlah untuk jajaran direksinya, bukan CEO-nya gitu. Mungkin kan? Jadi mendingan dibikin semacam seleksi yang profesional oleh lembaga-lembaga yang tidak punya kepentingan politik. Soalnya kan kalau kita mengacu perbankan kan ada OJK. OJK sama Bank Indonesia misalkan. Betul. Nah sekarang Danantara kan harus ada patokannya kan. Siapa yang menyeleksi itu? Itu saya kira presiden langsung ini. Meskipun undang-undang kan belum menjelaskan itu, jangankan untuk orangnya. Cuman kalau dia dipilih presiden langsung, dia akan setara dengan apa? Dia setara dengan apa? Tapi yang jelas, emang itu krusial tahapan itu. Krusial benar. Jadi kalau memang sudah diawali dengan upaya yang sangat serius, yang sangat profesional, bisa menjadi presiden ke depannya. Selalu standarnya setinggi itu gitu loh. Kalau mau menunjuk orang yang akan mengelola Danantara. Karena kalau tidak, ya repot. SWF ini kan ada juga cerita gagalnya. Pasti. Ada juga cerita gagalnya dan tragis kayak 1MDB Malaysia. Sebelum ada Khazanah itu ya. Khazanah dulu ada. Zaman Pak Mahathir itu kan Khazanah berkembang. Lalu ketika Pak Nazib Razak jadi Perdana Menteri, Khazanah ini agak terpinggirkan. Dia membentuk 1MDB. Langsung dia menggeliatnya luar biasa. Kesana kemari ekspansinya. 1MDB ini. Keren waktu itu. Dia benar-benar dia yang jadi kekuatan dari Malaysia, bukan lagi Hasanah, melawan Temaseknya Singapura. Tapi ternyata kan skandal habis-habisan. Triliunan. Dipakai oleh Tun Abdul Razak gitu ya. Untuk mencari duit dari Nazib Razak. Lalu kemudian juga ada kasus-kasus kriminal di sana. Kriminal umum di sana, lalu ada korupsi dan akhirnya kan berantakan sampai sekarang. Nah, itu membuktikan bahwa rawan gitu loh ya, seperti resikonya tinggi. Padahal secara governance, secara teknologi kita harus akui Malaysia sekarang agak lebih tinggi di atas kita, tapi toh mereka pun kesulitan. Kalau intervensi politik terlalu merasuk ke sana. Nah, kita harus jaga benar gitu loh. Karena kalau sekali ini gagal, kita kehilangan 7 BUMN terbesar. Resikonya kan itu. Ada 7 BUMN terbesar itu resikonya yang kita pertaruhkan.
Dan itu hajat hidup orang banyak semua. Kalau posisi presiden otomatis menjadi chairman itu Itu gaya-gayanya Temasek ya. Temasek kan ya, Temasek. Atau Itu Abu kan Dhabi ya. Atau, ya saya lupa. yang dari Norwegia atau Swedia atau Norwegia. Norwegia itu government pension fund global. Ya. Jadi dia profesional sekali. Nggak ada politik-politik ya. Profesional benar. Dia sebagai dana pensiun, tapi sudah kelola sedemikian rupa sehingga menjadi SWF yang paling besar di dunia sekarang di Norway. Di Eropa ini jarang yang seperti itu karena kan memang hampir sudah tidak ada lagi perusahaan negara di sana. Betul. Sehingga negara berbisnis itu sudah bukan hal yang relevan di Eropa. Tapi terakhir tadi kalau bicara kemarin atau tadi ya, Donald Trump bilang mau bikin SWF di Amerika. Iya. Donald Trump bilang seperti itu gitu loh. Jadi ada kebutuhan juga untuk Donald Trump untuk bisa dia langsung negara berbisnis gitu loh atau tidak berinvestasi di sana. Nah, kalau di negara-negara barat memang karakternya kemudian didasarkan pada dana pensiun karena bisnis-bisnis lain sudah diswastakan. Jadi dana pensiun negara berpikir tapi kemudian itu jadi sedemikian besar dan efektif. Kalau di Timur Tengah itu sudah semua dari mulai minyak dan lain sebagainya udah di situ. Kelebihan atau dividen dari minyak juga ditumpahkan ke situ. Lalu berkembanglah menjadi SWF yang berinvestasi di sana sini. Kalau di Asia ini kan karakter Asia kebanyakan emang banyak BUMN. Perusahaan yang dimiliki oleh negara yang kemudian itu dikonsolidasikan jadilah SWF ini. Nah, kalau di negara-negara lain mungkin bisa langsung jadi bagian dari negaranya, bagian dari pemerintah, lalu berbisnis. Mungkin itu secara governance-nya mereka sudah bisa atasi itu. Iya. Nah, kalau kita kan terus terang saja masih jadi problem. Masih jadi problem ketika lembaga negara bekerja mengurusi hal-hal yang kaitannya dengan bisnis. Masih jadi problem. Makanya dulu yang namanya kantor-kantor jawatan dijadikan BUMN kan, telepon, telekomunikasi, kereta api dan sebagainya. Dijadikan BUMN semua supaya pendekatannya lebih bisnis. Nah, ini kalau dijadikan sebagai sebuah lembaga pemerintahan, tantangannya di sana. Tantangannya di situ. Apalagi strukturnya apakah nanti modelnya dewan komisaris, dewan direksi seperti perusahaan atau segi Dewan tiga pengawas dan pelaksana. pengawas pelaksana seperti Perum, direksi dan pengawas kalau Perum, pelaksana kalau di LPI itu tiga dia segitiga, ada direktur, ada dewan direksi, ada dewan direktur, ada direktur eksekutif, lalu ada pengawas. Nah ini juga perlu dikaji benar. Lalu apakah betul diperlukan menteri-menteri sebagai pengawas? Iya. Itu sangat tidak efektif itu kalau Iya, kalau emang komisaris fungsinya ya mendingan yang serius, yang memang mencurahkan sepenuhnya lah untuk dewan pengawas itu. Ya. Soalnya kalau kita mencontoh dewan pengawas sama badan pelaksana itu BPKH. Ya. BPKH itu nggak bisa lari cepat. Ya nggak bisa. Karena dikontrol banget sama dewan pengawas itu. Ya. Dan itu tadi gitu loh, dia memang bukan lembaga bisnis, ya, meskipun dia pengelola. Iya, pengelola keuangan. Dia bukan lembaga bisnis karena uang itu langsung dia kelola ke surat-surat berharga ke aset. Dan kalau itu ini kan moderat kan? Iya. Sangat yang aman itu. Kalau ini kan di bawahnya itu perusahaan gitu loh. Jadi dia berbisnis benar. Dia bukan semata-mata uangnya yang dia pegang lalu kemudian dia investasikan, tapi nggak, di bawahnya itu ada 7 perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi agak beda gitu loh ininya. Itu harus benar hati-hati dan mendingan kita setahun ini bisa sebenarnya untuk bisa membuat itu lebih clear. Tapi mungkin harus lebih solid dulu konsepnya, dikomunikasikan secara efektif dan mungkin Pak Presiden ikut menjelaskan gitu loh. Iya, harus ikut mengenai menjelaskan. itu. Kalau yang chairman sebagai chairman itu hanya untuk sebagai benteng supaya tidak ada kepentingan masuk, kepentingan politik dan sebagainya itu. Jadi sebagai pamper gitu kan. Ya, itu memang bisa dijalankan, bisa salah satu tugasnya ke sana juga. Tapi ya untuk melaksanakan pekerjaan operasional bisnisnya pun ya tetap harus mumpuni. Tetap harus mumpuni juga gitu loh.
Jadi di satu sisi dia harus bisa menjalankan bisnis yang efektif, tahu jaringan investasi yang kuat. Di sisi lain dia harus bisa sakti menghadapi tekanan-tekanan dan intervensi politik di dalam negeri. Itu berat banget ya gila tuh. Berat. Lihat aja sekarang indeks korupsi dan lain sebagainya. BUMN itu tekanan korupsinya terus-terusan ada gitu loh. Sementara di sisi lain ya kita harus akui aparat penegak hukum yang bekerja untuk itu agak turun. Jadi ada objek yang makin besar, potensi korupsinya, ada kenyataan bahwa upaya penegakan korupsi makin turun. Nah ini jadi risiko yang lain lagi. Makanya diharapkan Danantara bisa menghapus itu semua kan ya. Harusnya begitu. Minimal mengurangi dan sebagainya itu. Iya, itu harus diawali dari struktur, pembagiannya seperti apa, lalu kemudian tadi itu sumber daya manusianya bagaimana. Nah berarti kan tidak ada rujukan ya buat Indonesia ini Danantara. Temasek dengan karakternya, Hastana dengan karakternya, pensiunnya Dorwedia dengan karakternya. Indonesia tuh kayaknya unik ya. Unik, karena mungkin pertama kebanyakan kalau yang lain itu dia SWF-nya dulu udah dibentuk, lalu kemudian dia membesarkan, dia sudah ada anak-anaknya, kayak di Timur Tengah itu sudah ada dulu dibikin SWF, lalu kemudian SWF membesarkan itu sehingga lebih natural gitu. Kalau Singapura dia lebih by design. Nah Indonesia ini memang harus menyadari bahwa ini sudah ada 7 perusahaan yang sangat besar. Kita kan sebenarnya sudah berusaha membuat bank BUMN itu merge gitu ya, bersatu. Itu aja nggak bisa-bisa. Betul. 4 besar bank BUMN ini kan BRI, Mandiri, BNI, BTN ya. BTN sekarang malah nambah jadi BSI. BSI. Ya kan? Sekarang malah nambah jadi BSI. Dulu kan maunya ini tuh satu aja, karena kalau satu dia ukurannya besar, segala macam bisa melayani ini dan tidak jadi saling makan. Kan susah. Itu aja susah gitu loh. Susah bener. Mau dibikin seperti itu. Nah, ini sekarang dicoba melalui payung Danantara. Dinamikanya pasti ada yang mungkin kita sekarang belum bisa bayangkan seperti apa gitu. Ini apalagi kalau misalnya udah pernah orang bank, ketemu dengan orang tambang, ketemu dengan orang telco, ya itu lain lagi pasti cerita-ceritanya kan. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah waktu integrasi itu aja yang itu ya. Makanya kepemimpinan yang sangat solid itu diperlukan betul itu untuk bisa memberikan kepastian bagi semua yang di bawahinya bekerja secara efektif. Berarti kriterianya tadi jaringan. Ya, pengalaman yang pasti. Kematangan, jaringan internasional, dan terakhir itu tahan intervensi politik. Dan itu memang yang luar biasa ya intervensi politik. Iya, itu yang mengganggu itu kan selama ini itu terus. Semua BUMN kita kebanyakan bermasalahnya di aspek itu. Betul. Kebanyakan bermasalahnya di situ. Yang kan hasil review undang-undang aja salah satu kemenangan dari kepentingan politik kan. Nah itu dia. Gitu. Jadi kalau dari pengamat hukum nih yang mengatakan bahwa sebenarnya ini agak masalah pembentukan Danantara. Artinya penugasan dari BUMN, Kementerian BUMN, cuman pelaporannya ke Presiden. Jadi alas hukumnya itu, alas kewenangannya itu berbeda. Tidak bisa begitu, harus konsisten. Jadi kalau penugasan dari Kementerian BUMN, pelaporannya ke BUMN. Gitu. Kecuali kalau Presiden membuat semacam penugasan sendiri masuk ke sana. Iya. Itu yang persoalan pertama itu sebenarnya yang dilihat oleh dari pengamat hukum seperti itu. Nah, kecuali kalau ada backup politik yang benar-benar kuat. Kecuali begitu. Itu baru bisa diminimalisir. Tapi kan kita berharap Danantara ini umurnya jauh melewati masa jabatan presiden-presiden itu. Gitu kan. Jadi kalau misalnya berharapnya kepada backup politik, kita takutnya nanti backup politik 1-2 kali masa jabatan, setelah itu tidak ada backup lagi, selesai. Padahal kita berharap 7 BUMN ini, kekuatan terbesar ekonomi kita dikonsolidasikan untuk selama-lamanya. Gitu. Ya, harapannya seperti itu. Harapannya kan seperti itu. Mudah-mudahan Presiden punya konsep yang benar-benar sudah matang. Iya. Itu pilihan-pilihannya itu memang tidak terlalu banyak juga lah yang namanya konsep itu. Paling ya strategik atau guidance. Tapi di antara itu bermain. Karena salah satu itu tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Tergantung situasinya.
Dan yang jelas itu nanti mekanisme sistem delivery-nya juga dipikirkan supaya lebih efisien dan tidak ada celah untuk bermain korupsi di sana, serta struktur yang lebih clear antara induk dan operasional perusahaan itu bisa lebih efektif. Itu mungkin pasti bisa disusunkan kalau segera, tapi bagaimana itu bisa diterima komunikasinya. Betul. Mungkin ya sebaiknya presiden lebih sering gitu loh ketemu dengan direksi-direksi itu untuk terus bicarakan. Itu tidak bisa diwakilkan ya? Jangan dong. Karena presiden sibuk itu diwakilkan dengan tim ekonomi atau tim mereka sendiri ketemu. Oh iya, bisa saja. Jadi misalnya tapi Kalau lebih baik ketemu langsung. Ya lebih baik, dan mungkin untuk kick off-nya presiden, lalu kemudian dalam periode tertentu sebulan kemudian bertemu lagi. Tapi di antara presiden pertama dengan presiden bertemu kedua itu ada pertemuan di antara para menteri dan tim teknis lainnya untuk mematangkan itu. Ini untuk tadi itu mendapatkan dukungan politik yang lebih solid di awal. Kira presiden pasti punyalah orang-orang terbaik yang bisa menjalankan rencana ini, berusaha membuat rencana ini menjadi efektif, terlaksana, dan betul-betul menjadi mesin pertumbuhan bagi perekonomian Indonesia, bisa membantu mendorong perekonomian jadi 8%, katakanlah di 2029. Ya kita harapkan seperti itu. Memang ini peluang yang bisa kita ambil, tapi itu tadi high return, high risk. Iya, itu otomatis itu. Otomatis. Jadi ini potensi returnnya gede nih, tapi risikonya juga besar. Gitu. Itu udah. Itu namanya investasi begitu. Udah seperti itulah. Mudah-mudahan sukses lah. Iya, betul, itu yang kita inginkan seperti itu. Apalagi itu sebenarnya hitung-hitungannya tuh berapa sih ya? 33 triliun atau berapa Pak? Ya, untuk menambah investasi di perekonomian, jadi uang masuk lalu diinvestasikan sampai mencapai pertumbuhan 8%, ya mungkin sekitar itulah, tambahan lagi 33 triliun rupiah. Selama ini APBN kita per tahun kan cuma 3.000. Iya. Jadi kita butuh 10 kalinya. 10 kalinya, betul. APBN kan tidak mungkin semuanya dari APBN. Nah, kita berharap dari korporasi, lalu korporasi yang besar seperti Danantara bisa menarik investasi dari luar negeri masuk juga untuk pengembangan apapun. Kan dari 7 BUMN ini, kalau misalnya dia hanya sekedar Telkom, tetap aja dengan bisnis seperti itu. BNI dan lain sebagainya dengan aja seperti itu. Pertamina dengan ini begitu-begitu aja. Ya buat apa dikonsolidasikan? Betul. Kan dia harus bisa menciptakan nilai lebih semua. Misalnya dengan konsolidasi ini memungkinkan mereka mempercepat pengembangan energi terbarukan. Orang asing tertarik ikut investasi. Energi terbarukannya itu kemudian bisa tersebar ke seluruh dunia. Baterai bisa lebih bagus langsung. Kita bikinnya awet sekali. Laku di mana-mana. Ada investasi dari luar untuk membiayai itu, ada riset untuk membiayai itu. Kan begitu yang kita harapkan gitu. Jadi bila perlu kita bikin semiconductor, chip. Telkom misalnya itu mengkonsolidasikan pendanaan dari mana, bikin itu laku kemana-mana. Memungkinkan untuk kita sesegera mungkin akselerasinya lebih tinggi gitu. Nah, kalau hanya sekadar digabung lalu berbisnis seperti biasa, ya buat apa? Iya, betul. Makanya buat apa cuma ngeriung aja itu namanya kan, bukan konsolidasi. Itu yang kita harapkan seperti itu. Bersatu, ada nilai tambah buat itu kan. Sehingga 8% bisa tercapai. Iya, jadi dari luar juga kemudian tertarik, wah menarik nih, chip in semua berputar, nah, pertumbuhan kita naik. Jadi kalaupun 33.000 triliun sampai 2029 gitu lah, mungkin bisa tercapai kalau dari luar semua, nggak cuma mengandalkan dari APBN saja. Oke. Berarti nama-nama Pak Jonan, Pak Agus Marto. Iya, nama-nama seperti itu, ya, banker-banker, lalu kemudian juga bekas banker senior itu yang udah banyak yang pensiun ya. Mereka Iya. Cuman ketika batasannya 60 ya. Waduh. Harusnya lebih itu ya. Iya, buat apa batasan kayak gitu? Kan ngerugiin diri sendiri kita. Kita seperti mengikat tangan kita sendiri gitu. Iya, betul. Buat apa? Kalau mau memastikan soal kesehatan, kan ada tes dokter. Kalau mau memastikan soal pemikiran, ada IQ test, ada psikotes. Banyak gitu loh tes-tes yang lain yang jauh lebih akurat daripada sekedar dipatok dengan umur. Betul. Kalau Pak Pandu Sahrir itu? Pandu oke, dia tapi
tidak punya pengalaman dalam bidang sektorial, artinya langsung dengan apa namanya industri yang terlibat produksi. Jadi lebih banyak di kalangan investasi. Iya, itu lebih main ke investasi, betul. Investasi tidak ke sektor real juga. Iya. Oke, menarik Bang Ardi atas obrolan ini. Iya. Ya, kita berharap. Tapi ya emang ini kan apa namanya kita harapkan jadi katalis ya Iya, betul. untuk pertumbuhan kita ke depan, karena selama ini kan selama beberapa bulan ke belakang apa mungkin beberapa tahun ke belakang kita tidak punya katalis yang bisa membuat orang 5 tahun ini kan. Paling kan sampai 10 tahun kan. 10 iya tahun ini ada katalis. bisa sampai 10. Nah, ini kalau ini terus bergulir kan ini bisa membuat semua terstimulasi untuk bergerak juga. Oke, semoga kita lihat dalam 1 tahun ini ya. Siap. Benar-benar serius atau enggak ini. Mudah-mudahan. Ini. Mestinya serius lah, ini kan target penting ya. Oke, terima kasih Bang Ardi Sama-sama atas Mas obrolannya. Lutfi, sama-sama senang sekali diundang sini. Terima kasih semua. Baik, kita akan jumpa lagi di sesi yang berikutnya yang akan lebih menarik dengan teman-teman yang lainnya. Selamat berjumpa kembali.